Terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, bahkan di beberapa hari ke depan, kami akan akhiri tahun 2023 ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami tercukupi, malah berlimpah-limpahan. Itu cuma karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang oleh karena Engkau Tuhan kami ada dan berpelihara sampai saat ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan kami bahagia menjadi milik kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk dengar kebenaran firman Tuhan, agar melalui kebenaran firman Tuhan ini, pesan Tuhan dapat kami terima dan akan mengubah kehidupan kami dari waktu ke waktu untuk menjadi berdampak, menjadi terang, menjadi garam sekitar kami. Tuhan, tolong kami, pengurapan-Mu turun atas kami semua, baik hamba-Mu yang terbatas ini maupun umat Tuhan yang mendengarkannya, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini semua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Saya percaya kita penuh dengan sukacita ya hari-hari ini, ketika kita merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, yang membuat kita ada sampai saat ini. Makanya lalu tadi, karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan orang yang ada sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, tema Natal yang ada di dalam tahun ini, Gereja GGI pun memilih untuk ada dalam satu tema, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Ya, mari kita buka di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nanti Bapak Ibu baca dari mulai, kalau bagus bacanya dari ayatnya yang ke-8 sampai 21 atau 20 itu. Di situ jelas menerangkan tentang berita kelahiran Kristus Yesus. Nah, di dalam ayat 14 ini merupakan nyanyian pujian malaikat dan bala tentara sorga pada saat pemberitaan hari kelahiran Kristus disampaikan kepada para gembala yang pada saat itu sementara menjaga kawanan ternaknya di padang. Ya, suatu nyanyian dari bala tentara sorga disertai dengan malaikat, dan sepulangnya dari para gembala itu melihat apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu pun, dalam kembali mereka ke rumah, mereka pun memuji dan memuliakan Allah. Sungguh ini adalah suatu karya ya yang terbesar, yang harus kita maknai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan sekedar perayaan saja yang kita rayakan seperti biasanya kita lakukan di setiap tahun, tetapi sungguh-sungguh Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, makna kelahiran Yesus Kristus
makna Natal ini sungguh mengubahkan kehidupan dunia ini, termasuk saudara dan saya. Sebab karya keselamatan yang Allah berikan bagi dunia ini lewat kelahiran Kristus ke dunia ini melebihi karya-karya apapun yang Ia lakukan, yang Ia ciptakan di dunia ini. Ya. Nah, karya yang membuat Allah dimuliakan itu banyak dapat kita lihat dalam keberadaan kita hari-hari ini. Di dalam Mazmur 19 ayat 1, di sana dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kemuliaan Tuhan dapat kita lihat dari segala ciptaannya, baik di langit, di bumi, di darat, maupun di laut, di dalam. Apapun itu, ketika saudara menyaksikan itu, sungguh mulia perbuatan dan karya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Matahari dengan tetap akan bersinar, ya, di pagi hari, lalu malam berganti, bintang atau bulan pun ada, tumbuh-tumbuhan, bahkan ternak atau hewan, ya, begitu indah ketika kita pandang. Sungguh sesuatu itu mempermuliakan Tuhan. Sebab tidak ada satupun kejadian di bumi ini yang tidak diatur oleh Tuhan. Ketika itu tidak terjadi, tidak diatur oleh Tuhan, maka pasti kacau balau. Nah, kelahiran Kristus pada saat pemberitaan malaikat kepada para gembala, mereka menyanyikan lagu pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Sungguh dua hal hari ini, di pagi ini, kita akan belajar bersama-sama supaya tidak sekedar kita rayakan perayaan Natal sebagai suatu kebiasaan tradisi belaka, tetapi sungguh-sungguh kita memaknai itu sehingga mengubah pola pikir kita, mengubah pola hidup saudara dan saya. Sebab hari ini masih saja orang Kristen merayakan kelahiran Kristus dengan hal yang aneh-aneh, ya kan? Ada yang pesta pora sampai mabuk-mabukan, ada yang sekedar hanya menghias rumah dengan pohon terang, tapi hidupnya tetap dalam kegelapan, hidupnya tetap di dalam dosa. Bahkan ada satu status saya baca, dia tulis begini, bulan mabuk. Ya, bayangkan, bulan Desember ini dia kasih naik status bulan mabuk. Ada yang kasih naik status lain bulan nyopi. Artinya orang minum kopi segala hari dalam bulan ini. Ya, bayangkan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memaknai arti daripada kelahiran Kristus itu sendiri. Kristen bertahun-tahun percaya sejak turunan, tapi kemudian di dalam menghayati Natal Kristus tidak dimaknai dengan benar-benar. Makanya jangan heran kalau dalam bulan Desember ini, dalam perayaan Natal ini, kalau kita berjalan sana sini, ya, ada banyak orang Kristen yang mabuk di jalan, ya kan? Ada masih banyak orang Kristen yang masih tetap bertengkar, masih tidak hidup damai dengan orang lain, masih tetap bermusuhan, ya, bahkan masih tetap berbuat dosa. Apapun itu, mereka tetap tinggal di dalam dosa. Sesungguhnya, kenapa demikian? Karena mereka tidak memaknai makna daripada kelahiran Kristus itu sendiri. Nah, dua hal kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama, kelahiran Kristus Yesus membawa kemuliaan bagi Allah. Ya, kemuliaan Allah, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, dapat dinyatakan dalam segala karya dan ciptaannya. Ya kan? Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu apapun yang dapat menempatkan tata surya begitu rapi dan apik, ya, dan teratur.
Tidak ada pernah malam jadi siang, siang jadi malam. Iya kan? Yang ada perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Iya kan? Itu manusia yang atur. Tapi kalau Tuhan yang atur, tidak ada. Yang itu saja. Musim berganti tepat pada waktunya. Meskipun hari ini manusia banyak merusak alam lingkungan, makanya panas cukup tinggi ya kita rasakan akhir-akhir ini. Banjir bandang, air pasang besar, semuanya itu ulah manusia, bukan ulah Tuhan. Tetapi musim pergantian hari, cuaca apapun, semuanya tetap teratur. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang bisa kita lihat, kita amati betapa mulianya Tuhan, betapa agungnya ciptaan Tuhan. Tetapi jika dibandingkan dengan hari kelahiran Kristus, itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih agung, itu jauh lebih luar biasa dari segala ciptaan yang lain. Sebab di dalam kelahiran Kristus kita dapat melihat kesetiaan Tuhan di dalam menggenapi nubuatannya atas kelahiran Raja Damai. Dalam perjanjian lama ribuan tahun yang lampau, sebelum Yesus lahir, telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan datang, akan lahir Raja Damai. Apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada umat manusia, Dia genapi tepat pada hari kelahiran Kristus Yesus. Karena Dia adalah Allah yang setia. Apa yang Dia katakan, Ia pasti tepati. Ya, kita bilang apa? Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Apa yang dikatakannya pasti Ia tepati. Makanya nubuatan ribuan tahun yang lampau tetap tergenapi pada hari kelahiran Kristus Yesus. Jadi kesetiaan Allah yang menunjukkan kemuliaannya ditepati pada hari kelahiran Kristus Yesus. Kemuliaannya dinyatakan juga di dalam kasih-Nya. Ia mengutus anaknya yang tunggal itu kepada manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih-Nya yang begitu besar, anaknya yang tunggal Dia berikan untuk saudara dan saya, bukan saja untuk melayani, tapi menyelamatkan kehidupan saudara dengan cara mengorbankan diri anaknya sendiri. Suatu kasih yang tiada taranya. Makanya Allah itu begitu mulia. Di dalam kemuliaannya terdapat kuasanya. Karena kehadiran anaknya yang tunggal itu melalui seorang perawan Maria, tanpa hubungan jasmani atau hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan. Dia maha kuasa. Makanya kalau orang bilang Yesus itu anak haram, keliru besar. Sebab apapun Tuhan di dalam kemahakuasaannya, Dia mampu melakukan apapun saja. Ya kan? Kalau manusia jadi Allah tidak mungkin, mengapa Allah jadi manusia? Tidak bisa. Terlalu kecil untuk itu. Makanya jangan kita goncang iman kita, lalu tergoncang karena tipuan atau apapun yang mengatakan masa manusia Allah bisa jadi manusia, masa Allah bisa mati. Allah mati karena Ia jadi manusia, makanya Dia mati supaya manusia ditebus dari dosa. Itulah kemahakuasaan Allah. Tapi hari-hari ini ada banyak orang yang mau mirip-mirip, mau bikin-bikin seperti itu, ya kan? Ada ibu, ada anak, tapi tanpa suami. Ya kan? Dia mau bikin diri macam Maria zaman dulu. Ya. Hubungan tanpa suami, tapi ada anak di dalamnya. Saya percaya di sini tidak ada.
tapi di luar banyak sana ada. Ya, tapi ini kasusnya beda. Perawan tidak tersentuh oleh seorang laki-laki, tapi lahir anak tunggalnya melalui rahim Maria. Tuhan Maha Kuasa, makanya Dia mampu melakukan apapun saja tanpa persetubuhan, tanpa hubungan biologis. Seorang anak bisa lahir dari seorang perawan. Kemuliaannya dinyatakan dalam apa? Kebijaksanaannya. Anaknya yang tunggal itu dijadikan pengganti bagi manusia yang berdosa yang harus dihukum mati dan binasa. Bahwa keadilan Allah adalah bahwa setiap orang yang bersalah, setiap orang yang berdosa harus dihukum. Tetapi kasih-Nya yang besar, Dia tidak ingin manusia dihukum dan menjadi binasa. Maka lewat hikmat-Nya, lewat kebijaksanaannya, Dia mencari pengganti, yaitu anaknya sendiri, substitusi untuk menggantikan saudara dan saya, untuk mendamaikan kehidupan manusia dengan Allah. Itulah kebijaksanaan Allah. Makanya karya kelahiran Kristus, ya, membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sehingga Dia adalah Allah yang setia terhadap setiap janjinya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan Dia adalah Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Inilah kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa, ya, bahwa kelahiran Kristus Tuhan adalah mahakarya yang agung, melebihi karya-karya apapun yang kita lihat di dunia ini. Karena itu, biarlah senantiasa saudara dan saya memuji dan memuliakan Dia. Kalau pada saat kelahiran Kristus dinyatakan, disampaikan, malaikat surga dan bala tentara surga menyanyikan puji-pujian yang indah. Dan bahkan para gembala setelah kembali menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka berbalik, mereka kembali dengan memuji dan menyembah Allah. Maka kehidupan saudara dan saya pun dalam memuji dan menyembah Allah, memuliakan Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya kan? Makanya kalau menyanyi, memuji, sungguh-sungguh, ya, sebab malaikat dan bala tentara surga sudah menunjukkan bahwa di surga hal yang utama adalah pujian dan penyembahan. Kalau hari ini kita nyanyi mulut tertutup, tidak terbuka baik-baik, kita menyanyi masih sungkan-sungkan, kita nanti akan kebingungan di surga. Ya, karena di sana yang utama adalah memuji dan menyembah. Makanya kita ada dalam ibadah ini, kita latih diri kita untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah. Bukan karena apa? Karena kita sadar seperti malaikat dan bala tentara surga serta para gembala bahwa kelahiran Kristus adalah suatu karya yang maha dahsyat dan maha indah bagi setiap umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Damai sejahtera di bumi adalah pesan pengharapan bagi dunia yang sedang kacau dan gelap ini karena perilaku kehidupan manusia. Kegelapan bukan karena tidak ada penerangan, tetapi kegelapan karena hati yang gelap. Ya kan? Orang Kristen hari ini banyak menyalakan atau menghidupkan pohon terangnya di rumah, ya kan? Bahkan di jalan-jalan, ya, di sini kurang nampak, kalau di kota Ambon itu semangatnya luar biasa. Sepanjang jalan, di trotoar, ya, di bahu-bahu jalan pun lampu itu terang benderang. Tetapi apakah kehidupan mereka juga memancarkan terang? Belum tentu tidak. Belum tentu.
Sebab mengapa? Kalau perilaku mereka yang masih kacau, masih gelap, penuh dengan dosa, masih mendiami kehidupan mereka, maka pohon terang, lampu-lampu jalan yang terang hanyalah simbol belaka. Tidak menunjukkan perilaku kehidupan orang Kristen yang seharusnya menjadi terang dunia. Ya. Keadaan yang demikian bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Sejak penciptaan manusia yang pertama, manusia waktu tidak taat kepada Allah telah jatuh ke dalam dosa. Perilaku kacau, perilaku gelap karena dosa mereka hidupi dalam kehidupan mereka hari ke hari. Keberadaan manusia seperti ini membuat dirinya menjadi musuh Allah. Sebab ketidaktaatan kepada perintah dan hukum Tuhan adalah suatu tindakan melawan Allah. Tindakan melawan Allah berarti menjadi seteru dengan Allah. Seteru dengan Allah, maka perdamaian dengan Allah telah menjadi sirna, hilang. Ya, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, karena ketidaktaatan, mereka bersembunyi. Karena apa? Takut. Tetapi kita lihat, Allah yang penuh kasih itu mengambil inisiatif. Di dalam Kejadian 3 ayat 9, waktu manusia bersembunyi, Allah berinisiatif untuk mencari mereka. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bersembunyi karena takut kepada Tuhan. Tuhan cari. Bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang. Tuhan korbankan hewan, membuat dari kulit hewan itu suatu pakaian untuk menutupi ketelanjangan dari manusia itu sendiri. Sungguh luar biasa. Dan ini simbol daripada korban Kristus pada akhirnya, yang menyelamatkan manusia, yang menutupi ketelanjangan, yang menembus dosa manusia dari segala bentuk dosa. Ya, tapi sayangnya hari-hari ini, dulu manusia Tuhan beri buat pakaian untuk menutupi ketelanjangannya, tapi hari-hari ini banyak pakaian yang dibuat untuk mengubah ketelanjangannya. Ya kan? Kadang mode, akhirnya ada belia bagian tertentu, menonjolkan bagian tertentu. Padahal tujuan utama pakaian itu dibuat untuk apa? Tutupi ketelanjangan. Ya. Tapi hari-hari ini karena model, manusia punya pakaian bukan tutupi ketelanjangan, tapi membuka ketelanjangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu manusia bersembunyi, Allah inisiatif cari mereka. Waktu manusia telanjang karena dosa, Allah korbankan hewan dan membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Suatu inisiatif dari Allah yang luar biasa, yang Dia genapi pada saat kedatangan Yesus ke dunia ini. Ya, dalam Lukas 19 ayat 10. Di situ dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan di dalam Markus 10 ayat 45, di situ dikatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Ini tujuan mulia. Makanya kelahiran Kristus di dunia adalah suatu mahakarya agung Allah yang patut dipermuliakan. Ya, layak dipuji, layak disembah atas karya tersebut. Sebab tujuan Dia datang ke dunia, ya, adalah untuk mendamaikan kehidupan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Tanpa itu, saudara dan saya pasti akan binasa. Ya, waktu kita bermusuh, berbuat dosa dengan melanggar hukum Tuhan,
dengan tidak mentaati kepada Allah, berarti manusia, saudara dan saya melawan Allah. Waktu kita melawan Allah, berarti kita adalah manusia yang bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan dengan manusia. Ya, masih ada tempat perlindungan. Masih ada tempat pelarian. Tetapi permusuhan dengan Allah, tidak ada satupun yang dapat menyembunyikan diri saudara terhadap Dia. Ya. Di antara kita mungkin tidak senang dengan orang tua atau orang tua memarahi kita. Kita masih berlindung di om dan tante. Iya kan? Kalau kita dimusuhi oleh pejabat misalnya, masih ada tempat berlindung dan masih ada waktu untuk semuanya itu selesai. Ya, 5 tahun mungkin dia pimpin, saudara tidak dapat apa-apanya. Tapi 5 tahun kemudian orang lain pimpin, saudara kembali seperti semula. Ya, tetapi ketika kita memiliki hidup yang bermusuhan dengan Allah, maka tidak ada tempat untuk kita bisa menyembunyikan diri. Dan tidak ada tempat atau satu orang pun yang bisa mendamaikan kita dengan Dia. Itu sebabnya di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, tolong Bapak Petrus baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di diri orang mati, situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekeliling menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Iya. Jadi ayat ini sebenarnya untuk orang yang begitu mengandalkan Tuhan. Tetapi saya mau bilang begini, Tuhan Maha tahu. Dia hadir dimanapun. Dia dapat menjangkau apapun, kemanapun, dimanapun Dia ada di sana. Ketika kita tidak berdamai dengan Dia, ketika kita menjadikan diri kita musuh Allah, ketika kita tidak hidup dalam perdamaian dengan Allah, mau sembunyi kemanapun, Dia dapat mencapai kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau bilang begini, kalau kita bermusuhan dengan orang lain, masih ada tempat untuk kita berlari, masih ada tempat untuk kita berlindung. Tetapi kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah, maka tidak ada satu tempat pun dan tidak ada apapun yang bisa menerima dan melindungi saudara dari kemurkaannya. Karena itu, Bapak Ibu, karena kasihnya, Dia utus anaknya lewat kelahiran Kristus Yesus yang kita rayakan hari ini. Tujuannya satu, hanya untuk mendamaikan saudara dan saya dengan dirinya. Karena Dia tahu ketika keterpisahan yang ada pada diri manusia dengan dirinya, maka yang hancur porak-poranda adalah manusia itu sendiri. Manusia itu tidak akan memiliki pengharapan. Manusia itu tidak akan memiliki masa depan. Manusia itu tidak akan mampu menjawab pergumulan hidupnya sendiri. Meminta kepada siapa, mau cari kepada siapa pun tidak mungkin kita akan memperoleh. Itu sebabnya Daud bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa menolong saudara dan saya. Tidak ada satupun yang bisa membantu saudara dan saya. Tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan saudara dari masalah yang saudara hadapi. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan saudara dari sakit penyakit selain hanya Tuhan saja.
Karenanya dia dikatakan sebagai apa? Juru selamat. Dia tidak hanya menyelamatkan kehidupan saudara dari api yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dia tidak hanya menyelamatkan saudara dari kebinasaan kepada kekekalan yang hidup, tetapi dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya, apapun itu, dia sanggup menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Waktu kita ada di bumi ini, makanya dia dikatakan juru selamat. Juru selamat, yang namanya juru, itu kerjanya cuma itu saja. Ya kan? Kalau dikatakan juru mudi, pekerjaannya setiap waktu, sepanjang yang dia kerjakan adalah mengemudi apa yang dia kemudikan. Ya kan? Mungkin di antara kita ada banyak yang tahu bahwa mobil pasti mengemudi mobil, tapi setiap hari, mungkin setiap jam, belum tentu kita akan kemudikan mobil. Tetapi yang namanya juru mudi, dia kerja satu hari, pagi sampai malam, kerjaannya adalah mengemudikan mobil. Demikian pun juru parkir, kerjanya seharian adalah memarkirkan dan mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang masuk keluar di lahan parkir tersebut. Maka kemudian ketika Yesus dikatakan sebagai juru selamat, dia pun punya tugas menyelamatkan kehidupan saudara dari apapun. Itulah dia. Karena tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang bisa jadi. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang bisa tertolong. Makanya dia adalah juru selamat. Allah menawarkan ini. Allah memberikan ini kepada saudara dan saya untuk sekali lagi mendamaikan kehidupan setiap kita saudara dengan Allah. Inilah karya yang berindah. Inilah karya yang dahsyat, ya, yang dia berikan bagi kita. Makanya makna Natal ini harus kita maknai dengan benar, ya, harus kita pahami dengan benar, supaya dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang Kristen, pola pikir kita, pola hidup kita akan berubah dengan sendirinya karena memaknai arti Natal ini sesungguhnya. Ya kan? Kelahiran Kristus yang kita rayakan seharusnya bukan dirayakan dengan hal yang biasa. Ya. Karena pertama, ini karya yang terindah, terbaik, terdahsyat daripada Allah. Yang kedua, karya ini diberikan bagi manusia untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Kehidupan yang telah diperdamaikan dengan Allah membuat hati kita penuh dengan kedamaian. Hati yang penuh dengan kedamaian akan membuat kita bisa berdamai dengan semua orang. Dan itu tidak terjadi sewaktu-waktu seperti bulan ini, tapi sepanjang waktu kehidupan saudara dan saya. Ya kan? Karena biasanya bulan Desember ini adalah bulan damai bagi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, memaknai Natal ini. Makanya bulan Desember ini orang berupaya untuk damai dengan semua orang. Nanti Januari sampai November terserah, ya kan? Syukur-syukur kalau Tuhan kasih umur panjang sampai Desember. Ya, Tuhan kasih waktu sampai kita berdamai dengan orang. Sebab jika tidak, ya, tempat yang Ia sediakan bagi saudara dan saya tidak akan kita tempati. Mengapa? Karena hidup bermusuhan dengan orang. Hidup bermusuhan dengan orang berarti hidup bermusuhan dengan Allah. Karena Allah bilang kasih, kita benci, berarti sudah lawan perintah Tuhan. Waktu melawan perintah Tuhan berarti melawan Allah. Waktu melawan Allah berarti menjadi seteru dengan Allah. Waktu menjadi seteru Allah, pasti hidupnya tidak ada perdamaian dengan Allah. Kalau hidup tidak berdamai dengan Allah, maka kebinasaan, kehancuran pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya semua kita tidak akan menginginkan hal yang demikian. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari
Dua hal di pagi hari indah ini, singkat saja, marilah kita maknai dengan benar. Kita maknai hari kelahiran Kristus ini, sehingga sepertama hidup kita dari waktu ke waktu, sehari ke sehari, mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi Dia yang mengutus anaknya untuk menebus dosa hidup saudara dan saya. Yang kedua, damai Dia berikan bagi setiap kita yang berkenan kepada Dia. Kita mengimani bahwa kelahiran Kristus membuat kita damai dengan Allah. Bahwa kelahiran Kristus membawa damai di hati. Dan kelahiran Kristus membuat kita bisa berdamai dengan semua orang. Tuhan berkati kita semua. Amin.